Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, ini ada satu istilah nih, istilah baru di kondisi new normal ini teman-teman. Apa istilah itu? Terutama istilah dalam marketing, dalam pemasaran, ilmu pemasaran. Ada istilah yang sekarang dinamakan market fit. Market fit. Jadi karena kondisi pandemik ini bisnis ini berubah total teman-teman secara market. Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Secara pasar gitu teman-teman. Mau market fit. Jadi gini, market fit itu ginilah. Kalau mau kita definisikan dulu ya teman-teman. Jadi market fit itu pasar yang pas gitu. Dulu kita ambil sampel nih teman-teman. Dulu pada saat sebelum ada pandemik ini, anggaplah harga masker medis itu banyak sekali di pasaran gitu teman-teman. Tidak ada masalah dengan itu. Dan itu juga bukan suatu komoditi yang pokok gitu, bukan suatu hal yang wajib kita pakai. Nah, setelah adanya pandemik ini mewajibkan kita selalu menggunakan masker pada saat berpergian keluar rumah, beraktivitas. Nah, itu jadi merubah market fitnya. Asalnya masker itu tidak menjadi prioritas, sekarang mewajibkan jadi hal yang wajib selalu kita pakai gitu teman-teman. Nah, secara ekonomi juga akan timbul hukum ekonomi. Kenapa? Semakin banyak barang dicari, semakin banyak dibutuhkan, otomatis harganya semakin mahal teman-teman, karena akan terjadi keterbatasan supply. Nah, itu yang salah satu sampelnya market fit. Jadi perubahan fungsi dari suatu barang, sehingga kita sebagai marketing atau kita sebagai businessman, sebagai pengusaha harus beradaptasi dengan hal tersebut teman-teman. Misalnya nih, contoh lagi ini teman-teman, sekarang itu hand sanitizer, terus alat medis itu zaman dulu tidak sama sekali diperhatikan gitu. Kita cuci tangan juga seadanya lah. Sekarang kemana-mana kita harus bawa hand sanitizer, selalu berusaha menjaga kebersihan tangan. Kita kan tidak tahu misalnya megang apa yang ada, mungkin bibit virus. Terus juga sekarang semua orang mulai menggunakan face shield gitu teman-teman. Zaman dulu mana ada gitu, aneh gitu orang pakai face shield itu ya. Sekarang semua orang pakai gitu. Semua orang menjadi gaya hidupnya yang baru, new normal, merubah cara pandang gitu, cara pandang market kita, pasar kita, produk kita, dan lain sebagainya. Banyaklah hal yang perlu kita adaptasikan dengan kondisi yang sekarang teman-teman. Jadi kalau kita mau survive, kita mau bertahan, kita harus beradaptasi. Sehingga kita nih, anggaplah saya gitu, saya seorang marketing, sehingga harus cari metode bagaimana caranya saya tetap bisa berjualan, tetap bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan, tetap perusahaan itu tidak sampai kolaps atau bangkrut gitu. Dan side job saya, misalnya passive income saya juga saya build yang bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita jualan yang tidak menjadi prioritas, karena akan susah gitu teman-teman. Sekarang itu masa-masa yang kita spending money, mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan yang pokok saja, tidak kebutuhan yang konsumtif lah gitu teman-teman. Jadi kita harus menyediakan kebutuhan tersebut kalau kita mau punya penghasilan lain gitu, misalnya di luar pekerjaan kita. Jadi begitu teman-teman market fit itu. Jadi sebisa mungkin kita beradaptasi dengan situasi sekarang, sehingga perputaran barang dan jasa yang kita tawarkan itu tetap bisa berjalan. Itu teman-teman. Nah, satu lagi aja teman-teman ya, satu lagi. Itu akan menjadi challenge bagi kita, misalnya sebagai seorang marketing atau sebagai seorang pengusaha. Gimana challenge-nya? Nah, challenge-nya itu karena alternatif produk yang kita jual itu menjadi semakin sedikit, tidak seperti dulu gitu. Nah, misalnya kita fokus di masker misalnya. Anggaplah saya sekarang sedang ini ada masker nih. Saya jadi freelance marketing, jadi marketing untuk produk masker tersebut. Challenge-nya itu kita harus cari produk yang langsung dari produsen. Kenapa jadi produsen? Karena akan ada margin yang lumayan gitu, ada keuntungan yang lumayan, sehingga kita bisa jual lagi ke konsumen. Kita jadi distributor atau jadi agen.
Jadi orang kalau bisa itu orang pertama setelah dari produsen, atau orang pertama atau orang kedua lah teman-teman. Jadi harganya itu tidak terlalu tinggi sehingga kita bisa masih jual ke konsumen kita. Itu challenge-nya teman-teman. Nah, chance-nya itu tidak semua juga produsen mau gitu ngasih barangnya ke kita. Percaya barangnya dijualkan sama kita. Itu harus dibangun relasinya, harus dibangun hubungannya. Dicari teman-teman celahnya, jangan nyerah. Tetap teman-teman di sana harus punya effort yang besar ya untuk bisa survive di masa sekarang. Kalau saya begitu teman-teman. Saya sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah juga. Jadi ketika saya berpikir untuk kreatif, saya berpikir juga itu untuk keluarga saya gitu. Lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Itu mungkin teman-teman. Jadi motivasi kita terus berkembang, terus passion lah. Kita membangun passion kita. Kalau memang teman-teman passionnya di jualan, di marketing, harus cari celah, harus cari cara bagaimana kita bisa tetap jualan, tetap ada keuntungan meskipun sedikit kita jual, ada pemasukan lebih gitu teman-teman. Intinya market fit itu market yang berubah, pasar yang berubah gitu. Kebutuhan masyarakat berubah, harga kebutuhan juga berubah. Jadi kita harus pintar-pintar berinovasi dan beradaptasi teman-teman. Jangan terlalu normatif mengikuti yang dulu-dulu, tapi kita harus kreatif bikin new normal kita, kondisi kita, cara kita memarketingkan atau cara kita menjual produk. Gitu mungkin teman-teman. Terima kasih nih teman-teman sudah mendengarkan. Kembali lagi nanti di video saya. Thank you, arigato, see you next video, bye-bye.